Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Ketua RT 9 imbau masyarakat memakai masker menggunakan pengeras suara. Razia penegakan disiplin protokol terkait penggunaan masker secara serentak dilakukan di Kota Balikpapan. 2 orang pemuda kepergok warga saat mencuri helm di depan Hotel Haris. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini mengenai jumlah pasien positif COVID-19 melebihi jumlah ruang perawatan di 8 rumah sakit yang ada. Pemerintah berharap protokol kesehatan harus dipatuhi masyarakat. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi beserta Dandim 0905, Kabak OPS Poresta, Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada Senin sore menyampaikan terkait perkembangan virus COVID-19 yang terus bertambah jumlahnya di Kota Balikpapan. Pada tanggal 31 Agustus, jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 1.814 orang, yang dirawat di rumah sakit 221 orang, isolasi mandiri 398 orang, sembuh 1.069 orang, dan yang meninggal dunia mencapai 126 orang. Dalam jumpa pers yang dilakukan di halaman Pemkot Balikpapan, Wali Kota Balikpapan menyampaikan saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di 8 rumah sakit yang ada di Balikpapan mencapai 221 orang. Dan jumlah tersebut melebihi kapasitas ruangan perawatan yang ada di rumah sakit, yakni sebanyak 212 ruangan. Selain itu juga tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif mencapai 161 orang. Yang dirawat di rumah sakit 221 orang, saya mohon pengertian masyarakat, ini jumlah yang dirawat ini sudah melebihi kapasitas rumah sakit. Jadi rumah sakit kita 212, ini sudah 221 terus yang, jadi kita bisa bayangkan keadaan rumah sakit yang sekarang daya tampungnya sudah di bawah dari jumlah yang terkonfirmasi positif. Jika diminta perinciannya nanti kami susulkan. Yang pasti ini menjadi meluas dari tenaga medis ke tenaga kesehatan. Ya, total di kami sudah 161. Wali Kota Balikpapan berharap dengan adanya penegakan disiplin yang mulai diterapkan dengan sanksi penyebaran COVID-19 di Balikpapan bisa diredam dan bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Razia penegakan disiplin protokol kesehatan terkait penggunaan masker dilakukan secara serentak di Kota Balikpapan. Sedikitnya 15 pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi. Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, TNI Polri melakukan razia penegakan disiplin terkait protokol kesehatan tentang penggunaan masker. Di hari pertama razia yang digelar oleh Kecamatan Balikpapan Tengah di kawasan Muara Rapa, sejumlah pengendara baik sopir angkot dan pengendara umum lainnya harus menerima sanksi disiplin. Dalam razia penegakan disiplin protokol kesehatan, sedikitnya 15 orang terjaring razia. 3 orang pelanggar membayar denda Rp100.000, 1 pelanggar membayar 19 masker, dan 11 pelanggar melakukan sanksi sosial. Meski dalam keadaan hujan, sanksi sosial tetap dilakukan dengan menyapu jalan dan membersihkan sampah di trotoar jalan. Tadi mau kemana? Mau kerja, Pak. Terus memang nggak pakai masker? Lupa tadi. Biasa sehari-hari pakai masker nggak? Ya, ada masker punya ya. Buru-buru ya kan, karena hujan tadi kan. Pikiran terlambat. Buru-buru kayak kerja. Terus kena sanksi gini gimana? Nggak apa-apa atau gimana? Ya dari ulang lagi lah sudah, Pak. Oke. Hari pertama ini dilaksanakan di SPBU Gas di Muara Rapa, itu wilayah tengah.
dimulai tadi dari jam 9 sampai hampir jam 11. Jadi ada 15 orang yang terjaring. Hampir rata-rata pengendara roda 2 dan roda 4. Jadi denda ada 3 orang yang membayar 300.000, 100, dan denda menyiapkan masker sebanyak 19. Dan sisanya yaitu 11 orang melaksanakan kerja sosial, membersihkan daerah trotoar jalan di sekitar wilayah razia ini. Dan saya terima kasih karena semua tim terlibat dalam kegiatan ini. Oh, untuk razia ini kan pertama kali untuk sanksi diterapkan ini. Ya. Tanggapan masyarakat banyak yang masih belum tahu atau rata-rata sih. Kenapa mereka nggak jawab itu tahu bahwa ada sanksi. Cuman mungkin karena buru-buru lupa membawa masker. Jadi kebanyakan lupa membawa masker. Dan alhamdulillah mudah-mudahan untuk berikutnya semakin berkurang dan tingkat kesadaran warga di wilayah Balikpapan Tengah, wilayah Balikpapan semakin berkurang lah. Artinya penggunaan masker bagian daripada untuk mencegah COVID. Razia ini akan terus dilakukan sampai berapa hari ke depan, Pak? 3 minggu ke depan. Jadi razia ini dilaksanakan 2 kali, pagi hari dan jam 9 sampai jam 11, terus malam jam 8 sampai jam 10 untuk tempat-tempat usaha seperti kafe dan rumah makan dan lain sebagainya. Ada yang menolak nggak tadi diberikan sanksi? Rata-rata enggak sih, sadar, cuman mungkin tetap ada pilihan, yaitu kerja menyapu jalan, membersihkan jalan. Razia penerapan Perwali nomor 23 tahun 2020 ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan dan masyarakat disiplin akan protokol kesehatan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Ketua RT 9 Batu Ampar melakukan imbauan kepada masyarakat dengan menggunakan pengeras suara untuk memakai masker setiap saat. Hal ini untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Dengan menggunakan pengeras suara, Ketua RT 9 Kelurahan Batu Ampar bersama Lurah, Babinsa, dan Babin Kantipmas melakukan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tidak bergelombol untuk menghindari penyebaran COVID-19. Himbauan ini dilakukan setiap hari. Himbauan dan membagikan masker dilakukan secara sukarela oleh Ketua RT 9 lantaran iba akan warganya dan anak-anak yang hingga kini tidak bisa sekolah dengan bertatap muka lantaran tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Warga RT 9 Kelurahan Batu Ampar, Teli Tonte mengatakan warga sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Ketua RT 9 dengan menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker untuk menyetop penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Bagus, karena untuk memutuskan rantai COVID-19, maka kita sebagai warga yang patuh dengan protokol kesehatan harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan orang banyak. Jadi Pak Kasmadi itu sangat bagus, selalu menghimbau warganya untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan orang banyak. Kami ini masa prihatin, ya Kota Balikpapan ini kota yang nyaman dihuni, Mas. Dulunya itu kita bisa banyak kegiatan, ya. Mulai bulan 3 itu anak-anak bisa sekolah, yang bisa warga juga bisa cari nafkah. Adanya COVID-19 ini, Mas, ya, corona ini betul-betul kita menyakitkan. Ya, ekonomi juga kendor, anak-anak juga nggak bisa sekolah. Jadi kami merasa hibah. Nah, kami ini mulai bulan 3, tanggal 4 kalau nggak salah, sudah mulai penyemprotan keliling-keliling dari RT ke RT, ditemani Pak Polisi, ditemani Pak Lurah, ditemani Babinsa. Nah, apalagi Karang Taruna bersama-sama supaya wabah ini segera berakhir. Harapan kita seperti itu.
Jadi kami mohonlah Kota Balikpapan ini sudah dikeluarkan Perwali kemarin nomor 23 tahun 2020. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Pembagian masker sendiri sudah kami lakukan jauh-jauh hari ya, di awal-awal COVID muncul di Kota Balikpapan sekitar bulan Maret yang lalu. Kita sudah bergerak dengan rekan-rekan termasuk dengan maskot kita Pak Kasmadi. Selain pembagian masker, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum seperti itu, terutama untuk mencegah menyebar luasnya virus COVID-19 seperti itu. Ini disosialisasikan langsung ke warga langsung Pak ya? Dengan terbitnya Perwali tahun 2020 ini nomor 23, kami minggu yang lalu telah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk selalu berperilaku hidup yang bersih dan sehat, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan bila tidak penting tetap di rumah seperti itu. Karena kita semua tadi kita memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, tentunya masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Ketua RT 9 Batu Ampar berharap agar wabah COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kepolisian Daerah Polda Kaltim menggelar tradisi penyambutan Kapolda Kaltim baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Nahak tiba di Polda Kaltim disambut dengan tradisi penyambutan Kapolda Kaltim yang baru. Penyambutan dilakukan dengan protokol kesehatan pada Rabu sore. Kegiatan serah terima jabatan Kapolda Kaltim dari tongkat Komandon Irjen Pol Muktiono kepada Irjen Pol Heri Rudolf Nahak ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Polda Kaltim saat apel pasukan di halaman Mako Polda Kaltim. Dalam apel yang dihadiri oleh pejabat utama dan Kasatwil, Irjen Pol Muktiono yang kini menjabat sebagai Kadiftik Mabes Polri mengatakan, tingkatkan kesehatan di masa pandemik saat ini, serta terus jaga Kamtipmas, terlebih jelang pemilu serentak Kaltim tahun 2020. Sementara itu, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak mengatakan untuk pengamanan pilkada secara serentak di Kaltim sudah disiapkan bersama TNI dan stakeholder yang ada di Kaltim sehingga kondusivitas tetap terjaga. Tugas di Kaltim karena kondisi sosial masyarakatnya luar biasa, artinya kerjasamanya dengan stakeholder dan seluruh komponen masyarakat terjalin dan bisa menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif sampai saat ini. Itu yang menjadi kesan saya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan komponen masyarakat yang ada atas dukungannya selama saya bertugas di Polda Kaltim. Dan dengan beralihnya kepemimpinan Polda Kaltim, tentu nanti akan dilanjutkan oleh Kapolda yang baru. Ada pesan buat masyarakat Kaltim, Pak? Mari sama-sama kita perangi COVID-19 ini dengan disiplin dalam protokol kesehatan. Ya, saya kira saya sebagaimana sampaikan tadi di acara di gedung ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muktiono. Ya, saya kira beliau sudah melakukan banyak hal dan saya kira itu harus kita teruskan. Jenderal, ini kan 9 kabupaten kota akan melaksanakan pemilihan. Ya, kita siap untuk mengamankan 9-9-nya. Siap. Ya, kita akan menyiapkan dari sekarang karena tanggal 4 ini kan sudah mulai tahap pendaftaran. Ya, operasi kepolisian juga sudah akan dimulai tanggal 3 September. Operasi kepolisian Mantap Praja namanya. Kalau di Kalimantan Timur namanya Mantap Praja Mahakam 2020 dalam rangka PAM Pilkada. Irjen Pol Muktiono beserta istri dilepas Kapolda Kaltim setelah rangkaian acara pisah sambut digelar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Di sela kesibukan anggota DPRD Kaltim yang sedang menyelesaikan rancangan APBD perubahan dan sidang-sidang hasil reses, fraksi PKB Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kaltim kedatangan tamu dari kalangan milenial. Mereka mengaku ingin belajar secara langsung kerja para wakil rakyat. Inilah para milenial yang mendatangi fraksi PKB DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Sebanyak 9 mahasiswa dan mahasiswi ini adalah Dewan Pimpinan Perwakilan Mahasiswa atau DPM Universitas Mula Warman Fakultas Pertanian. Tugas DPM juga seperti para legislator, namun untuk kalangan terbatas di kampus mereka saja. Tidak mengherankan kalau para milenial ini ingin menimba ilmu dari para wakil rakyat, terutama ingin mengetahui lebih dalam bagaimana tugas dan fungsi para wakil rakyat dan bagaimana mekanisme mengambil keputusan. Ya, jadi hari ini merupakan inisiatif dari kami, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian, untuk menjalankan salah satu fungsi kami terkait legislatif. Kami juga belajar hari ini kepada fraksi PKB. Kami belajar mengenai apa itu legislatif mendalam, dan kami juga berdiskusi menyampaikan aspirasi yang ada pada bidang ilmu kami juga. Artinya hari ini kami datang sebagai mahasiswa, sebagai kaum awam dan sebagai rakyat untuk belajar dan terus membawa marwah daripada mahasiswa. Kedatangan para mahasiswa disambut hangat oleh Ketua Fraksi PKB yang juga Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin. Dia ditemani anggota fraksi lainnya Jahidin dan Sutomo Jabir. Diskusi mengalir saat pertemuan itu, Ketua Fraksi PKB Syafruddin menjelaskan 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi utama dari anggota DPRD itu adalah fungsi budgeting atau fungsi penganggaran. Yang kedua, fungsi anggota DPRD itu adalah fungsi legislasi. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrol atau pengawasan. Nah, maka mungkin pada kesempatan sore hari ini saya akan menguraikan, meskipun tidak tuntas ya, karena waktu. Jadi kalau kita bahas ini bisa 2 hari, 3 hari. Dari teman adik-adik mahasiswa ini kan dari DPRD DPM legislatif mahasiswa lah, dengan perwakilan dari apa namanya, nanti bisa tanya juga mereka apa anunya kan, apa urgensinya. Yang jelas kita sudah paparkan kalau DPR itu tugasnya apa, kemudian mekanisme pengambilan keputusannya bagaimana. Jelas materi legislasi, fungsi DPR, hak DPR, tugas DPR, mekanisme pengambilan keputusan DPR, kerja-kerja DPR ya seperti itu ya. Oh gitu, berarti semacam studi banding aja. Ya, semacam studi banding sama-sama DPR. Dia juga DPR. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Kita beralih untuk informasi selanjutnya mengenai usulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menambah penyertaan modal Pemprov di Bangka Timtara dan PT Jamkrida sebesar 300 miliar
tidak berjalan mulus sesuai rencana. Setelah melalui rapat dengan DPRD, muncul kesepahaman alokasinya 150 miliar. Rapat maraton itu digelar di gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Para wakil rakyat yang semula menentang masuknya usulan tambahan modal ke Bank Kaltim-Tara dan Jamkrida mulai melemah. Negosiasi eksekutif dan legislatif akhirnya memutuskan adanya setoran baru ke Bank Kaltim-Tara 100 miliar dan Jamkrida 50 miliar. Kesepahaman itu muncul setelah bertemu dengan pejabat Sekda Prof Kaltim HM Sabani dan pihak Bank Kaltim-Tara, terutama menyangkut rencana bisnis perbankan itu ke depan. Satu kesepahaman yang muncul baik eksekutif maupun legislatif mendorong agar bank milik daerah itu berkembang maju berkelas internasional. Kalau saya tidak salah 100 untuk PPD, 50 untuk Jamkrida. Ada ya? Tetap ada untuk Jamkrida. Itu nggak tahu dengan anggaran segitu dipakai buat apa selain buat modal atau mungkin kemarin mereka sudah menyampaikan rencana bisnis dan program kerja mereka. Yang pertama untuk BPD itu pertama karena sudah 5 tahun Pemprov belum pernah menyetor kewajibannya sebagai pemegang saham mayoritas. Sekarang kita posisi di 30% dari kabupaten kota. Karena kabupaten kota biarpun 5 miliar, 10 miliar tiap tahun mereka masukkan terus. Sementara kita udah faktur 5 tahun. Sehingga posisi kita 30%. Saat ini Bu ya? Kita 51%. 50 plus 1%. Gitu. Jadi memang perintah undang-undang juga kita harus menyetor modal. Kedua, ada memang untuk unit usaha bank syariah yang akan disupport dengan anggaran itu. Ketiga, dalam rangka mempersiapkan menyambut IKN juga. Rapat maraton dengan berbagai stakeholder dikebut karena untuk mengejar target anggaran APBD perubahan harus selesai pembahasan dan diketuk pada bulan September 2020. Menurut pejabat Sekda Prof HM Sabani, Pemprov mengusulkan setoran modal baru lantaran ada kewajiban diamanatkan dalam Perda. Kita harap September sudah selesai, akhir September sudah selesai. Jadi besok detailnya itu akan dibahas masalah ini. Iya kan mereka detail teknisnya kan, kalau supaya lebih clear pemahaman tentang bagaimana Bank Kaltim itu beroperasi, modal itu dimanakan, untuk apa, terus kondisi Bank Kaltim gimana, mereka akan bicara, mereka akan bertanya. Kalau untuk besarannya sendiri ada masalah nggak? Nggak ada. Oh, bukan 300 itu kan tergantung nanti hasil akhir. Berarti itu sifatnya masih usulan. Iya, namanya juga usulan. Usulan itu bisa berubah-berubah, ya. Tidak harus harga mati, kecuali NKRI. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Tim Inafis Polresta Balikpapan melakukan olah TKP orang tenggelam di kawasan Taman Bakapai. Polisi sita barang milik korban berupa jala ikan dan joran pancing. Tim Inafis Polresta Balikpapan melakukan olah tempat kejadian perkara orang tenggelam di kawasan Taman Bakapai yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota pada Rabu subuh. Tim Inafis Polresta Balikpapan mengumpulkan barang milik korban berupa jala ikan dan joran pancing yang ada di lokasi kejadian. Korban atas nama Ali Musa diketahui pada Rabu subuh bersama 3 rekannya menjala ikan yang ada di Taman Bakapai. Korban yang masih dalam kondisi mabuk miras masuk ke dalam lubang pompa air mancur dengan kedalaman 1,5 meter. Korban terperangkap dan tidak bisa keluar lantaran kondisi lantai dan dinding berlumut sehingga korban alami lemas dan diduga korban sempat terbentur besi penutup lubang pompa. Korban ini mencoba untuk mencari-cari di mana pintunya. Ini terlihat dari beberapa guratan-guratan lumut yang terkelupas, yang nempel di dinding-dinding itu. Ini menunjukkan bahwa korban ini sedang mencari, menggapai sesuatu. Ya. Di situ ada keramik yang memang sudah rusak dan itu cukup tajam kalau menurut saya, cukup tajam. Jadi diduga korban ini dia mencoba untuk naik ke atas tapi terbentur oleh rangka-rangka besi.
Saat ini kawasan Taman Bekapai masih tertutup untuk umum dan dipasang garis polisi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 orang pemuda diamankan polisi sektor Sungai Kunjang karena ditangkap warga saat mencuri helm. Keduanya sempat tersungkur setelah aksinya di depan Hotel Haris, Jalan Untung Suropati, Samarinda dipergoki warga. Beginilah akibat aksi nekat 2 pemuda yang ketahuan mencuri helm di depan Hotel Haris, Samarinda. Kepergok oleh warga yang sedang berkunjung di kafe sekitar itu, kedua pemuda berinisial BG dan AB tak berdaya jadi bulan-bulanan warga. Melihat, bilang, ya itu kok mencurigakan, saya pantau terus. Saya pantau, oh iya mencurigakan, saya diamin dulu, tunggu BB-nya diambil dulu, baru saya sudah mau mendekati keluar, saya lari keluar juga. Saya cegat di situ, dia bilang, Pak, kamu maling? Pak, saya bukan maling, Pak. Saya bilang, helmnya dikasih ke saya. Terus dia tiba-tiba langsung tancap gas, saya kejar. Padahal dia sudah malingan, sudah ngambil. Setelah diamankan oleh warga, BG dan AB yang usianya sekitar 23 tahun itu diserahkan kepada polisi yang segera datang setelah mendapat laporan. Keduanya kini meringkuk dalam sel tahanan Polsek Sungai Kunjang. Kepada polisi, BG dan AB mengakui sudah 2 kali beraksi mencuri helm. Setelah mendapat helm, dia menjualnya di kawasan Pasar Pagi dengan harga Rp50.000 per helm. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekitar pukul 14, kejadiannya di depan Hotel Haris, Jalan Untung Suropati. Adanya laporan masyarakat terjadinya pencurian helm dan TSK-nya 2 orang sudah diamankan. Pengakuan TSK sudah 2 kali mencuri helm tersebut. Inisialnya BG sama AD. Dan yang kedua kali ini TSK ketangkap. Pertamanya pernah mengambil juga, tapi di luar daerah Sungai Kunjang, dijual di Pasar Segiri. Terus harga helm tuh dia jual berapa, Pak? Harga per bijinya helm dijual Rp50.000. Polisi juga mengamankan 1 sepeda motor yang dipakai kedua tersangka untuk mencuri helm. Belum diketahui apakah sepeda motor memiliki surat-surat resmi atau tidak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dibekuk Jatantras Polresta Balikpapan. Dari keduanya, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 47,2 gram. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan kembali membekuk 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Kota Balikpapan pada 26 Agustus 2020 di 2 lokasi yang berbeda. Awalnya penangkapan terhadap tersangka RS di kawasan Jalan Maijen Sutoyo, Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota di sebuah kamar kos. Polisi menyita narkoba jenis sabu sebanyak 14 bungkus dengan berat 33,7 gram.
Usai membekuk tersangka RS, polisi kembali membekuk tersangka W dengan barang bukti seberat 13,5 gram di sebuah kafe yang ada di Kelandasan Ilir. Kedua tersangka ini merupakan jaringan yang sudah lama menjadi target operasi Res Narkoba Polresta Balikpapan. Selain narkoba, polisi juga menyita timbangan digital milik kedua tersangka. Kedua tersangka ini tidak dihadirkan saat press release, menghindari penularan virus COVID-19. Rekan-rekan media semua, pada kesempatan sore hari ini, kami Polresta Balikpapan, terutama Narkoba Polres Balikpapan, telah berhasil mengamankan 2 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Yang pertama TSK dengan inisial RS, umur 26 tahun, warga negara Indonesia. Waktu kejadian atau waktu penangkapan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 22. Adapun BB yang berhasil diamankan itu ada 14 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 33,7 gram dan beberapa barang bukti lainnya. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, diamankan juga 1 orang TSK pada hari Kamis dan 1 hari setelahnya tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 17. TSK inisial W, umur 28 tahun. Kemudian ada pun barang bukti yang disita dari TSKW itu ada 2 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 13,5 gram. Kedua tersangka ini diganjar pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Setelah sehari menelusuri Sungai Mahakam di sekitar Lokumbar, Lojaran, Samarinda, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Ardi yang meninggal dunia. Mayatnya mengapung di sungai sekitar 400 meter sebelah hilir dari lokasi dia terjatuh. Penemuan mayat Ardi dilaporkan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah. Saat tim melakukan pencarian, melihat tubuh pria berusia 21 tahun itu mengapung sudah menjadi mayat. Jaraknya sekitar 400 meter dari lokasi pertama dilaporkan korban terjatuh. Korban atas nama Ardi, umur 21 tahun, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi mati delta kurang lebih 400 meter ke arah hilir Sungai Mahakam, dan korban tersebut sudah dibawa ke rumah duka untuk dilayani di sana. Baik, untuk kemudian dari operasi SAR gimana, Kak? Nah, selanjutnya untuk operasi SAR terhadap KMN ini kami akan selesai. Ardi yang dikenal bekerja menjaga ponton yang bersandar di kawasan Lokumbar dilaporkan terjatuh ke Sungai Subuh pada 2 September 2020. Menurut laporan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, subuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, korban masih terlihat ada di sekitar ponton yang bersandar. Namun setelah sholat subuh sekitar pukul 5:30, seorang rekannya datang lagi ke dermaga, korban sudah tidak ada. Di lokasi dermaga rakit itu ditemukan sandal korban mengapung di sungai. Juga sisa rokok korban di dekat tempat tidurnya yang kosong. Bendera. Jadi kan ada ambulan di sana. Dosa naik ya. Dosa naik. Sudah. Sudah. Masih Tim Kaltim TV melaporkan.
Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.